Ya, kita masih bertemu dalam video tentang sudut ya. Di sini kita akan bahas tentang sudut berpelurus ya. Nah, besar sudut berpelurus besarnya adalah 180 derajat. Kita akan lihat beberapa variasi atau tipe soal dari sudut berpelurus. Supaya makin paham, Ananda jangan di-skip-skip ya. Silahkan tonton sampai beres. Oke, yang pertama, tentukanlah nilai X jika diketahui sebuah sudut berpelurus, salah satu sudutnya adalah 35 derajat. Nah, jadi di sini ada dua buah sudut ya sebenarnya. Ada sudut dari BOC, ada sudut BOC, dan ada sudut AOC. Nah, sudut BOC itu besarnya 35 derajat. Diketahui ya. Sudut AOC itu X derajat. Artinya kita harus mencari tahu berapa sih besar sudut A ke O ke C. Yang ini, kalau sudut yang lainnya ternyata 35 derajat. Karena ini adalah sudut berpelurus, kita tahu dan kalau jumlahnya adalah 180, maka untuk mendapatkan nilai X tinggal 180 kurangi 35 ya. Yaitu 145 derajat. Jadi besar sudut AOC adalah 145. Nah, mau mengecek ulang? Boleh. 145 tambah 35 adalah 180. Jadi tinggal dikurangi saja ya. Ingat jumlahnya adalah 180. Jadi nilai X didapat dengan 180 kurang 35. Ini masih mudah. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, tentukanlah besar sudut COD. Kita perhatikan baik-baik gambarnya. Ini adalah sudut berpelurus ya, dari A ke O ke B, berpelurus. Dan besarnya ini ketika dijumlahkan harus bernilai 180 derajat ya totalnya. Nah, kita tahu yang ini ada 15 derajat ya, segini 15 derajat, kemudian segini aja adalah 25 derajat, maka besar sudut COD yang warna orange nih, Bunda warnai orange, ini bisa didapat dengan 180 dikurangi 25 dikurangi 15 ya. 180 dikurangi 25 adalah 155. Dikurangi 15 adalah 140 derajat. Jadi ini ternyata besarnya adalah 140 derajat. Kalau dihitung ulang, kita jumlahkan 15 tambah 140 kan 155 ya. Ditambah 25 itu 180. Ya, mudah juga. Tinggal dikurangi aja. 180 dikurangi besar sudut yang diketahui ya. Kita lihat tipe soal yang lain. Nah, tipe soal yang lain, tipenya sudah mulai tidak ada angkanya gitu ya. Jadi sudah ada X di dua-duanya. Yang ditanyakan adalah besar sudut B ke O ke C. Besar sudut BOC. Nah, ini kan yang harus kita cari. Supaya tahu besar sudut BOC, maka kita harus tahu dulu nilai X-nya. X-nya berapa gitu ya. Kalau udah tahu X-nya dulu, kita bisa dengan mudah mengetahui besar BOC. Oke, kita akan cari X-nya ya. Ingat bahwa besar sudut berpelurus itu akan 180. Maka kita gunakan cara aljabar di sini untuk mendapatkan nilai X dulu ya. 6X tambah 3X jumlahnya harus 180. Oke, ini 6 tambah 3 adalah 9, jadi 9X sama dengan 180. 9 kali berapa? Yang isinya 180 ya. Jadi 9X-nya dibagi 9, 180-nya dibagi 9.
Jadi X-nya dapat 20. Oke. Nah, ini baru dapat X-nya. X-nya adalah 20. Sedangkan besar sudut BOC itu adalah 3X. Yang ditanyakannya sudut BOC ya. Besar sudut BOC adalah 3X. 3 kali X-nya adalah 20. Lihat di sini. X-nya adalah 20 nih. Berarti 3 kali 20. 3 kali 20 adalah 60. Jadi besar sudut BOC adalah 60 derajat ya. Jadi yang ini didapatnya dari 3 kali 20, yaitu 60 derajat. Caranya tadi Bunda ulangi, cari dulu nilai X-nya, baru 3 dikalikan X. Silakan ulangi lagi video untuk soal nomor 3 kalau perlu pemahaman yang lebih dalam. Nah, ini adalah soal nomor 4. Soalnya masih tentang sudut berpelurus, di mana besar sudutnya adalah harus 180 derajat, dan kita diminta untuk menentukan nilai X-nya juga besar sudut AOC. Nilai X-nya yang mana, AOC yang mana, kita lihat ya. AOC itu yang ini, A ke O ke C. Tetapi kita harus tahu dulu nilai X-nya untuk mengetahui besar sudut AOC ya. Maka kita akan cari tahu dulu nilai X-nya. Jawab yang A ya. Karena besarnya akan selalu 180 derajat, maka kita mencari nilai X-nya bisa dengan menjumlahkan ya besar kedua sudut itu. Nah, 6X tambah 5 ini kan dijumlahin dengan yang 2X tambah 25, ini harus sama dengan 180 derajat karena berpelurus ya, karena berpelurus. Kita kelompokkan yang sejenis. Nah, di sini kita gunakan nih kemampuan kita dalam mengerjakan soal persamaan linear satu variabel. Konsep aljabarnya dipakai lagi ya. Kelompokkan yang sejenis. Jadi 6X ditambah 2X itu sejenis kan? Dikurangi 5 tambah 25 sama dengan 180 derajat. Kemudian 6X tambah 2X adalah 8X. Negatif 5 tambah 25 adalah punya hutang 5, kita punya uangnya 25.000, hutangnya 5.000, kita bayar dan kita masih punya sisa sebesar 20.000 ya. Negatif 5 tambah 25 adalah 20, sama dengan 180. Kemudian ini 8X, biar adil saat ini ditambah 20, biar hilang dikurangi 20 kan ya. Maka yang ruas kanan pun dikurangi 20. Biar habis ya, lawan dari positif 20 adalah negatif 20. Kemudian 8X, yang ini jadi 0, gak usah ditulis, sama dengan 160. 8 kali berapa? Yang hasilnya 160. Nah, tinggal 8X per 8 sama dengan 160 per 8. Jadi X-nya adalah 20. X-nya ternyata adalah 20 ya. Dengan menggunakan persamaan linear satu variabel, X-nya didapat 20, baru kita menjawab yang B, besar sudut AOC. Yang B, jawaban yang B ya. Besar sudut AOC adalah, AOC itu yang berwarna orange di sini ya, 6X kurang 5. AOC adalah 6X kurang 5. X-nya tadi didapat 20 nih, X-nya 20. Berarti 6 kali 20 kurang 5. Disubstitusi ya, ini namanya substitusi. Dulu kita pernah nyoba. 6 kali 20 adalah 120. Dikurangi 5, yaitu 115.
Jadi jawaban untuk soal nomor 4, nilai X-nya dicari dulu pakai persamaan linear satu variabel dan aljabar ya. X-nya dicari dulu, dijumlahkan harus sama dengan 180, kelompokkan yang sejenis sampai ketahuan X-nya 20. Setelah X-nya dapat, kita baru bisa menentukan besar sudut AOC. Nah, besar sudut AOC ini adalah yang 6X kurang 5, ini ya. Yang ini. Dan 6X kurang 5, ketika X-nya udah tahu 20, maka tinggal dikalikan saja. 6 kali 20 kurangi 5, yaitu 120 kurang 5, yaitu 115. Sehingga besar sudut AOC adalah 115 derajat. Nah, ternyata ini tuh di sini besarnya adalah 115 derajat. Kalau harus dicari yang ini tinggal 180 kurang 115. Kalau harus dicari ya, yang ininya pasti 65 derajat. Gitu. Oke, itu cara mencari besar sudut. Ini ya, silahkan boleh di catat atau di screenshot. Terakhir, nah sudut ini dikatakan sudut berpelurus kalau jumlahnya adalah 180 derajat. Maka mungkin kita akan tak asing lagi nanti dengan istilah pelurus. Pelurus sudut yang besarnya 30 derajat adalah 150 derajat ya. Karena kalau dijumlahkan ini adalah 180. Pelurus sudut yang besarnya 45 derajat adalah 135 derajat. Ini juga benar. Karena merupakan sudut yang berpelurus dan jumlahnya adalah 180. Ini pun juga benar. Ini juga benar ya. Jadi pelurus sudut 110 adalah 70 derajat. Karena kalau dijumlahin ditambahin 70, ini saling berpelurus ya, yaitu 180 derajat. Tapi kalau ada yang mengatakan pelurus sudut 150 derajat adalah 45 derajat, maka ini salah. Kenapa ini jadi salah? Karena kalau dijumlahkan 150 tambah 45 itu 195, dan ini bukan 180 derajat. Jadi ini tidak bisa dikatakan pelurus ya. Jadi ini akan menjadi pernyataan yang salah yang berwarna hijau. Pokoknya dikatakan pelurus sebuah sudut itu ketika dijumlahkan sudutnya harus 180. Oke, sekian materi tentang sudut berpelurus.